Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam bait yang kedua dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdulillahi, segala puji bagi Allah, al-qadimil awwali, yang adanya tanpa permulaan, al-akhiri, dan tanpa penghabisan, al-baqi, yang abadi, bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Penjelasan dari bait yang kedua ini bahwa setelah membaca basmalah, Syekh Ahmad Al-Marzuki mengiringi pembacaan basmalah diiringi dengan pembacaan alhamdulillah atau hamdalah, atau yang bisa juga disebut dengan tahmid, yang bunyinya adalah alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana makna dari alhamdulillah itu sendiri atau dari tahmid, makna dari tahmid atau hamdalah, as-sana'u bil lisan alal jami'il ikhtiyari. As-sana'u bil lisan, pujian dengan lisan, alal jamilil ikhtiyari, terhadap al-jamil al-ikhtiyari, yakni nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya yang bukan merupakan kewajiban baginya. Yang perlu kita perhatikan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memberi nikmat kepada makhluk itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Memberi nikmat kepada makhluk adalah fadl atau karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus hati-hati memahami akidah dengan akidahnya Mu'tazilah yang meyakini bahwa Allah wajib memberi yang terbaik untuk makhluknya. Tidak ada kata wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada semua manusia itu sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, apabila kalian menghitung-hitung nikmatallahi, nikmatnya Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Ya karena banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia.
Bagi seorang muslim itu wajib mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Wajib bersyukur, kita wajib bersyukur. Diberi kesehatan, kita wajib bersyukur. Allah memberikan kesehatan kepada kita, itu bukan kewajiban bagi Allah, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Bersyukur di sini, dalam kata bersyukur itu ada dua macam. Yang pertama, bersyukur yang hukumnya wajib. Bersyukur yang hukumnya wajib. Seperti apa? Jadi tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kemaksiatan. Seperti tidak menggunakan tangan untuk mencuri. Tidak menggunakan uang untuk berjudi. Dan tidak menggunakan lisan untuk mencaci orang lain. Termasuk di dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri, dan kita bersyukur jangan disyukuri dengan kemaksiatan, dengan hura-hura, dengan bermaksiat kepada Allah. Itu tidak boleh. Jadi wajib kita bersyukur dengan amal-amal kebaikan. Yang kedua, bersyukur yang hukumnya sunnah, yaitu memuji Allah dengan lisan dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bersyukur kepada Allah yang hukumnya sunnah. As-Syaikh Ahmad Al-Marzuki itu menyebutkan beberapa nama. Alhamdulillahil qadimil awwali, al-qadim, al-awwali, al-akhiri, al-baqi. Itu merupakan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Syekh Ahmad Al-Marzuki menyebutkan seperti Al-Qadimil Awwali. Ini ada dua nama, Al-Qadim dan Al-Awwal. Dua nama Allah ini memiliki makna yang sama, yaitu zat yang adanya tanpa ada permulaannya. Karena sesuatu yang ada permulaannya, pasti ada yang menjadikannya. Dari tidak ada menjadi ada. Dan sesuatu yang seperti itu disebut makhluk. Padahal Allah adalah Al-Khaliq atau pencipta, bukan makhluk yang diciptakan. Yang kedua, Al-Akhirul Baqi. Ini juga ada dua nama, Al-Akhiru, Al-Baqi. Dua nama Allah ini memiliki makna yang sama pula, yaitu zat yang adanya tanpa penghabisan, tanpa ada akhirannya, abadi. Ini tidak akan punah. Jadi tidak ada awalnya dan tidak ada akhirannya. Karena secara akal, sesuatu yang tidak ada permulaannya pasti tidak ada penghabisannya. Allah adanya tanpa permulaan, maka adanya Allah juga tidak ada akhirannya, tidak ada penghabisannya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ketiga, huwal awwal wal akhiru. Huwa dia Allah maksudnya.
Al-awwalu adalah zat yang adanya tanpa permulaan, wal akhiru dan tanpa penghabisan. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki menegaskan bahwa Allah abadi tanpa ada perubahan, bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Karena yang namanya berubah adalah tanda, yang namanya berubah itu tanda terbesar dari makhluk. Setiap yang berubah membutuhkan pada yang merubahnya. Dan sesuatu yang membutuhkan pada yang lain adalah lemah. Dan sesuatu yang lemah adalah makhluk. Sedangkan Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Jadi kalau berubah seperti manusia, awalnya tidak ada menjadi ada. Awalnya kecil, tambah besar, dewasa, kemudian sehat, kuat, kemudian setelah tua tambah lemah, mati. Itu perubahan yang secara akal itu butuh kepada siapa yang merubahnya. Yang merubahnya adalah tiada lain, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat Al-Qadimil Awwali, yang memiliki adanya tanpa ada permulaannya, dan adanya juga tanpa ada penghabisannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga keyakinan kita tetap bahwa Allah adalah zat yang tanpa ada permulaannya dan tanpa ada akhirannya. Perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi keterangan yang barokah, yang manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.